Nah, Bapak Ustadz Santoso kayaknya kita jeneng mau baik, untuk mengawalinya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Utono selaku Sohibul Bait di sini yang sudah menyiapkan tempat dan ukur ambenya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik. Juga Bapak Haji Suparno yang sudah menyampaikan oleh-oleh hajinya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tidak sampai 30 tahun kita juga bisa menyusuri jejak beliau di tanah suci sana. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk bisa haji harus daftar dulu dan antri. Kita setiap hari sudah mendapatkan panggilan Allah, panggilan haji, baru nanti panggilan yang terakhir menghadap Allah dalam suasana yang terbaik. Husnul khotimah, amin. Baik, ini saya mengawali dengan rincian beberapa kegiatan yang terlaksana. Saya men-sharing notulennya di grup ya, bisa dibaca, bisa dilengkapi. Barangkali nanti ada yang saya belum bisa sampaikan, nanti bisa ditulis di sana. Yang pertama, kita 9 Januari lalu sudah mengikuti safari dakwah di Masjid Miftahul Jannah, memakmurkan, ikut meramaikan kegiatan di Masjid Miftahul Jannah dengan Ustadz Haji Sutrisno Ahmad Habib itu ya, waktunya ba'da maghrib. Kemudian 8 Maret kita pertemuan dan rapat PRM di Masjid Al-Ikhwan, tapi yang datang mungkin 5 atau berapa itu ya, saya ingat, karena mungkin yang lain juga sedang sibuk ya. Kemudian 9 Mei kita bertemu di acara yang mungkin paling besar dan paling mewah itu di Roso Tresno itu, Bapak Kiai Joko Santoso yang sebagai tuan rumahnya. Alhamdulillah di situ bisa berjalan dengan lancar. Kemudian 14 Juni kita distribusi beras dan safari dakwah. Waktu itu bekerja sama dengan komunitas kafilah. Alhamdulillah kita membagikan sekitar 50 pack beras dan juga ada telurnya waktu itu ya, ke jamaah Masjid Miftahul Jannah dan juga jamaah masjid-masjid sekitar yang kita undang seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan kembali waktu-waktu yang mendatang. Kemudian itu yang terakhir. Yang terakhir lagi bulan Juli, 14 Juli kita mengikuti safari dakwah Majelis Tabligh PDM Surakarta di Masjid Miftahul Jannah juga. Waktu itu ba'da subuh. Alhamdulillah yang datang juga lumayan banyak, yang diisi oleh Ustadz Nasir Arifin. Kemudian Agustus, September ini kosong. Baru Oktober malam hari ini kita bisa gerak lagi dan mudah-mudahan nanti seterusnya bisa istiqomah kita, paling tidak pertemuan setiap bulan seperti ini. Harapannya nanti masing-masing bisa ngunduh sehingga kita bisa silaturahim ke antar anggota, Pak Tejo, Pak Tri atau Mas Arif, Mas Adi dan juga yang lainnya. Kalau kita ngunduh sekali saja itu berarti nanti 1 tahun kita dapat 1 kali seperti itu. Nah, tapi kalau kamu dulu, berarti nanti 1 orang bisa lebih dari 1 kali, bisa 5. Alhamdulillah pahalanya juga makin banyak. Seperti itu. Kemudian untuk acara yang terdekat, kami merencanakan untuk penyerahan SK Takmir Masjid Miftahul Jannah, yang di situ nanti harapannya bisa dibarengi dengan kajian. Yang pesertanya seluruh takmir itu kita undang, yang jumlahnya sekitar 30 niko, beserta dengan suami istrinya. Kemudian juga anggota PRM, agar bisa merekatkan antara takmir masjid dan juga PRM, sehingga bisa memakmurkan masjid, menguatkan dan silaturahmi Muhammadiyah kita di Mojosongo semakin kuat. Dan juga mungkin tambah dengan beberapa undangan dari PRM Mojosongo Timur, dan juga nanti beberapa dari PCM, bahkan mungkin
kalau perlu nanti kita mengundang dari pembicaranya yang agak terkenal seperti itu. Bisa jadi nanti dipilihkan siapa yang diusulkan seperti itu. Tempatnya kita pilih tetap di Masjid Miftahul Jannah karena ini juga kaitannya dengan Masjid Muhammadiyah yang di Mojosongo Utara itu baru satu. Kemarin Pak Sumanto beliau menyampaikan kalau ada masjid yang mau diwakafkan itu yang sebelah kirinya lapangan Mojosongo itu, Bapak siapa itu namanya? Sebelah baratnya, ya. Tapi itu, tapi itu belum fix untuk tanahnya, belum fix, masih ini miliknya lapangan atau milik pribadi itu belum fix, jadi kita belum bisa menyebut lebih lanjut seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau itu memang nanti jadi, berarti kita bisa memiliki 2 masjid wakaf Muhammadiyah. Nggih. Mbah Kosim, ya. Nah itu Bapak Sumanto baru rasan-rasan itu, dan dari pusat yang istilahnya mengusahakan biar nanti full ke Masjid Muhammadiyah. Itu kemudian peserta tadi ya, mungkin nanti target 100 atau berapa. Kemudian untuk tanggalnya saya mau bertanya dulu, untuk SK kira-kira bulan ini sakit mana? Ini lagi berproses. Kalau targetnya 31 atau 3 November itu mungkin bisa di antara 31 dan 3 November itu. Nanti kita insya Allah usahakan seperti itu. Yeah. Kalau untuk waktunya 31 itu malam. Kamis malam kalau Masjid Miftahul Jannah. Iya, 31. Itu targetnya ya, kami seperti ini, berarti nanti mudah-mudahan bisa. Kalau luput berarti pindah ke Ahad. Kalau Ahad nanti membersamai jamaah Bapak Haji Suradi ya. Mudah-mudahan bisa mengenalkan juga, oh ini acaranya juga ada seperti itu. Kemudian untuk acara secara reng-rengan, intinya nanti penyerahan SK takmir masjid seperti itu. Dan untuk menyusulnya harapannya juga bisa Baitul Arqam antara takmir dan juga anggota PRM pimpinan ini juga tambah yang anggota di grup sebelahnya itu ya. Tapi itu nanti saya nunut MPKSD, nah dari pengadaran dari BCM, karena di sana juga ada program Baitul Arqamnya kan ya. Nah di sini kami itu untuk yang pengajian pelantikan dan pengukuhan takmir masjid. Kemudian selanjutnya nanti mohon bisa ditanggapi, ini kami lebih cepat mawon karena sudah jam 9. Kemudian menindaklanjuti program kerja PCM. Nah ini beberapa dari anggota kita PRM Mojosongo Utara yang namanya disebutkan di PCM, artinya sebagai entah itu UPP atau pengurus di PCM. Itu yang pertama ada Bapak Haji Suparno ya, masih disebutkan di anggota LPCRN ya. Nah, terus di sana juga disebutkan sebagai PIC, programnya yang satu pertama memiliki database masjid dan musola Muhammadiyah, berarti PCM. Nanti kalau secara teknis saya membuat database itu pekerjaan saya, tapi datanya, nah itu yang harus kita door to door untuk mencari. PCM sudah berusaha, tetapi PCM usahanya memberikan formulir dan minta mana formulirnya. Nah itu saya kira tidak akan bisa lengkap karena harus door to door kalau seperti itu. Nanti kalau bisa sampai mapnya, nah itu bisa dibuat aplikasinya. Jadi membuat aplikasi di Google Map-nya itu bisa lengkap seperti itu. Itu programnya dari LPCRM, ini yang ketuanya Bapak Sumanto. Kemudian yang kedua ada keberadaan PRM dalam kegiatan di wilayah Kelurahan Mojosongo, memantau dan menilai kegiatan ranting atau monef secara berkala. Ini PIC-nya Bapak Suparno semuanya. Nanti kita membantu agar
program kerjanya ini bisa terlaksana. Kemudian ini yang di PIC oleh Bapak Sumanto itu itemnya yang pertama prototipe masyarakat utama sebagaimana visi Muhammadiyah dalam konteks keluarga binaan. Nah ini judulnya umum sekali, jadi teknisnya bagaimana nanti bisa dengan Bapak Sumanto. Kemudian yang kedua, upaya rekrutmen remaja masjid menjadi kader di Orton. Nah ini juga nanti sama beliau Bapak Sumanto. Kemudian ini di MPK SDI Bapak Romansyah, itu yang pertama ada Baitul Arqam bagi pimpinan persyarikatan semua jenjang 100%. Nah ini saya tunggu-tunggu Baitul Arqam pimpinan cabang dan ranting. Nah untuk yang ranting kami tunggu, harapannya setelah dilantik biasanya kalau di mahasiswa itu di UKM mahasiswa itu ada upgrading, pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya, kemudian baru raker. Nah, Baitul Arqam ini harapannya bisa merekatkan hubungannya, entah itu nanti dengan outbound, baru kemudian membicarakan program-program tahunan di masing-masing institusinya. Yang takmir juga program kerja takmir, yang BRM juga BRM, atau hanya sekedar refreshing saja untuk mempererat silaturahmi atau ukhuwah antar anggota seperti itu. Kemudian kalau di MPI Majelis Pustaka dan Informasi, ini yang saya kebagian itu pembuatan website, kemudian medsos IG, YouTube dan TikTok. Nah ini nanti minta bantuan Bapak Mufti ini. Karena saya tidak punya TikTok, nah, IG juga tidak punya, ketinggalan sekali. Nah kalau bisa nanti kajian-kajian yang di Miftahul Jannah itu setidaknya kalau di searching itu muncul, entah isinya apa, tapi muncul ada eksistensi Muhammadiyah di Mojosongo Utara. Kemudian nomor 2, peliputan kegiatan di wilayah Muhammadiyah Kecamatan Jebres, setidaknya nanti di BRM Mojosongo Utara sendiri. Setiap kegiatan, entah itu tahsin atau itu pembahasan 40 hadis tentang sholat, nah itu nanti kalau bisa di live atau lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, pembuatan akun user generated content di Kumparan. Ini usulan dari Bapak Agus Triyono. Nah, ini membuatnya gampang, membuat akunnya gampang. Yang sulit itu ngisinya, membuat beritanya itu. Seperti Muhammadiyah Solo itu ternyata yang menginisiasi adalah Bapak Agus Triyono. Beliau dulu Kaprodi FKI, Fakultas Komunikasi dan Informasi di UMS, tapi sekarang mungkin sedang kuliah lagi ya. Jadi dosen biasa. Nah kemudian kemarin saya menerima 3 canceling dari UPP Lazismu PCM Jebres. Itu saya mau bawa, tapi nyuwun pangapunten kesupen, jadi belum saya bawa. Itu ada 3 mau saya berikan ke KSB, Ketua Sekretaris Bendara PRM. Nah nanti setiap bulan ketika ikut pengajian Rabu Pungkasan di PCM itu bisa dibawa dan dikumpulkan, balik kosong lagi seperti itu. Nanti harapannya tidak hanya KSB tapi juga semua gantian. Nanti yang hadir di Rabu Pungkasan itu tidak hanya Ketua Sekretaris Bendara saja, tapi semua bisa mewakili. Bapak Sutejo dulu pernah mewakili hadir nih Rabu Pungkasan PCM itu. Belum pernah. Nah nanti gantian sama Pak Roman atau yang lain. Kalau Pak Mufti sampun Rabu Pungkasan PCM sampun atau sih. Insyaallah di Mufti. Sebenarnya aku ngerti saya kan tapi mungkin dan kita kejatah ngunduh Rabu Pungkasan itu sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Nanti diunduh di Masjid Miftahul Jannah gitu. Kemudian yang penting lagi di sini sebenarnya kami mengundang juga Ketua Sekretaris Takmir Masjid Miftahul Jannah
karena untuk nomor bendara belum punya Bapak, jadi hanya mengundang beliau yang berdua, tapi ketepatan juga izin. Nah ini saya menginginkan untuk jadwal khotib setiap bulannya itu siapa, nama lengkap dan juga profil singkat, barangkali pengajar di mana atau sebagai apa, nanti kami buatkan flyer begitu Bapak. Kemudian imam rawatibnya siapa, kemudian pengajar TPA siapa. Bu Menawa nanti pas penyerahan pelantikan itu ada aturan dana, nanti bisa dibuatkan bingkisan untuk pengajar TPA atau untuk siapa seperti itu. Itu kemudian untuk lain-lain, untuk laporan bendara karena beliau Bapak Sugeng tidak hadir, saya sempat bertanya untuk kas kita terakhir itu Rp1.510.000. Oke. Masih banyak, nanti bisa dinolkan, biar cepat isi dinolkan dulu. Oke, niku. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang Kamis pertama 7 November, nanti silakan siapa yang mau mundur. Pak Romansah belum sepertinya, atau Bapak Sudirjo atau yang lain. Itu dari kami. Kalau ada yang mau menambah dan mengoreksi, mungkin kita sampai 9:30 sakit nih Pak. Untuk aja, untuk yang nanti penyerahan SK itu data-datanya sudah punya belum? Apa? Kita membuatkan surat permohonan karena itu, terus data yang dulu sudah dikirimkan dilakukan Di pengurus yang baru. Karena kami dulu ketuanya, sekarang saya jadi wakilnya. Tidak full mengurus itu. Terima kasih. Monggo, silakan ada yang mau menambahkan. Informasi